dia Allah berikan waktu, kesempatan kehidupan di muka bumi ini, di mana sebagian saudara-saudaranya mungkin diambil oleh Allah dalam usia yang sama dengan dia, bahkan lebih muda dari dia, atau mungkin dari sejawatnya atau temannya atau keluarganya. Pada tahun ini tidak lagi bersama kita sholat tarawih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama mengingat diri kita untuk selalu bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa yang dengannya kita berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju alam akhirat yang tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal ketakwaan. Dan di antara hikmah serta tujuan kita beribadah puasa di bulan ini adalah agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau di luar Ramadan saja kita tinggalkan, apalagi kalau seandainya kita berada di bulan mulia ini, bulan suci ini, dan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di kesempatan kali ini bermuhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri lagi bagaimana ibadah kita sejak awal Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Bagaimana ibadah kita? Apakah kita sudah betul-betul menggunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya di dalam meraih pahala-pahala dari sisi Allah dan berharap ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba di dalam mencari amal ibadah di bulan ini? Beramal, berlomba-lomba, bersegera di dalamnya. Ataukah kita termasuk dari orang-orang yang sedang-sedang saja? Beramal iya,
Kalau dikatakan rajin, enggak juga. Ataukah kita termasuk dari orang-orang yang menzalimi dirinya? Siapa mereka? Yaitu ketika diberikan oleh Allah, dianugerahi waktu yang mulia, dilipat gandakan ibadah kita padanya. Bahkan plus kadang-kadang dengan tempat yang mulia. Tuh bagi teman-teman yang bisa dimudahkan ibadah umroh. Itu kan sudah padanya terdapat banyak hal yang berkah. Selain waktu juga tempat yang berkah. Bahkan mungkin amalan yang penuh berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat apakah kita termasuk dari orang yang menzalimi diri di bulan ini. Kalau iya, mari kita tingkatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Sungguh di bulan ini ada 3 golongan. Ada golongan yang memang mereka bersegera menuju Allah. Ingin membalas setiap kekurangan-kekurangan dia di masa-masa lampau. Disinilah momentum yang tepat bagi dia untuk bisa membalap atau untuk bisa berlari cepat, di mana dia tidak bisa berlari cepat di bulan-bulan yang lain. Dia Allah berikan waktu, kesempatan kehidupan di muka bumi ini, di mana sebagian saudara-saudaranya mungkin diambil oleh Allah dalam usia yang sama dengan dia, bahkan lebih muda dari dia. Atau mungkin dari sejawatnya atau temannya atau keluarganya. Pada tahun ini tidak lagi bersama kita sholat tarawih. Mungkin biasanya di atas meja terdapat hidangan-hidangan sahur. Dalam kondisi mata masih tersisa sebagian rasa kantuk. Kita bersahur dengan beberapa orang dari anggota keluarga kita. Sekarang mungkin sebagiannya sudah tidak ada. Mungkin di antaranya diambil oleh Allah di masa-masa kemarin ketika banyaknya wabah di mana-mana. Semoga Allah tulis bagi mereka kesyahidan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang Allah beri kita waktu, kesempatan masih, belum tentu Ramadan yang akan datang kita mendapatinya kembali. Dan sekarang kita berada di 10 kedua dari bulan Ramadan. 1/3 kedua darinya, jangan sampai kendor. Ujar orang wayah ini, jangan pakai kendor. Artinya jangan sampai kendor sedikit pun. Kalau dari awal kita kencangkan diri kita di dalam beribadah, tetap kencangkan. Khususnya di 10 terakhir, kita kencangkan kembali. Di antara kunci agar 10 terakhir kelak kita masih dalam kondisi istiqomah adalah bisa dibuktikan dan diketahui dari 10 kedua ini, saudaraku. Kalau seandainya di 10 kedua ini kita sudah mulai kendor, tilawahnya sudah mulai jauh sekali kuantitasnya bahkan kualitasnya. Tarawih kita sudah mulai ada rasa berat di hati. Kalau rasa berat di kaki nggak masalah. Kaki berat, panat ujar orang, ada singkal-singkalnya, tapi hati tetap kuat, kokoh, kata papa. Di sana banyak pekerjaanku jauh lebih lama daripada ini aku kuat. Kenapa di hadapan Allah aku tidak bisa melakukannya? Artinya dia menguatkan dirinya, nggak ada masalah. Inilah kesempatanku untuk menggugurkan dosa-dosaku yang sangat banyak. Akhirnya dia kuat. Kalau seandainya kita jaga ini saudaraku, pada 1/3 kedua ini insya Allah, pada 1/3 terakhir Allah akan mudahkan kita untuk lebih giat lagi. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Tapi kalau sepertiga, pertengahan ini kita kendor, belum tentu di sepertiga terakhir kita bisa kuat. Karena kita sudah dilalui oleh kelemahan, turunnya semangat, futur. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kuatkan diri kita di bulan suci Ramadan ini untuk mengamalkan segala amal ibadah, terkhusus amal ibadah yang paling utama setelah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu qiyamul lail. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Kalau seandainya bisa keduanya dikumpulkan, artinya banyak membaca Al-Quran di dalam sholat, khususnya qiyamul lail, maka itu lebih baik lagi. Karena dua hal ini adalah dua penguat keimanan kita yang paling utama. Qiyamul lail, salat malam, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri, ruku, sujud, bersimpuh di hadapan Allah di malam-malam Ramadan. Ditambah dengan tilawah Al-Quran yang dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah suatu kombinasi kekuatan yang bisa menguatkan keimanan seseorang. Mari kita perhatikan di dalam Al-Quran bagaimana Allah gandengkan sholat malam dengan Al-Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad, wahyukan kepadamu suatu perkataan yang berat. Apa itu? Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah mengatakan inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam dia lebih menguatkan hati, lebih terasa di hati ketika seseorang beribadah di dalamnya. Ayat sebelumnya tentang Al-Quran, ayat keduanya tentang salat malam. Digandengkan, ini menunjukkan keduanya adalah unsur utama dalam keimanan kita untuk menumbuh kembangkan keimanan kita. Makanya tidak sedikit para ulama muasirin mengatakan dua hal ini apabila dikumpulkan dia adalah laksana unsur oksigen yang kita hirup setiap hari. Tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas, kita akan mati. Dan apa unsur oksigen? Air dan nitrogen, saudara. Kata para ulama, Al-Quran adalah airnya. Salat malam adalah nitrogennya. Kalau keduanya dikumpulkan, maka niscaya dia akan membangun suatu kekuatan keimanan yang kuat. Mari kita jaga betul-betul. Al-Quran adalah kitabun mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan kepadamu, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Agar mereka mentadabburinya. Wal yatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal sehat mereka mengingat dengannya. Inilah fasilitas dari Allah untuk mengingat dirinya. Media untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Quran ini, mengapa Al-Quran ini penuh dengan keberkahan? Mengapa Allah sifati dengan mubarak? Kata para ulama, yang pertama, karena dia mubarak. Dia mubarak karena dia turun dari sisi zat yang mutabarrik al-mubarak. Zat yang pemberi keberkahan yang penuh dengan kebaikan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia turun melalui malaikat yang penuh dengan berkah, yaitu malaikat Jibril. Bukan malaikat yang lain, Allah utus dia. Allah turunkan Al-Quran melalui satu malaikat ini. Kemudian dia juga diturunkan kepada manusia yang penuh berkah. Penuh berkah sejak lahirnya. Penuh berkah di tengah keluarganya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia diturunkan di negeri yang terbaik, yang penuh berkah, yaitu di Mekah Al-Mukarramah.
dan dia juga diturunkan di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bahkan dia diturunkan di sebaik-baik malam. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Artinya kalau ini semua berkah, tidak bisa kita mendapatkan keberkahan yang banyak kecuali dengan kita betul-betul bersama Al-Quran di bulan ini. Kemudian ibadah yang utama setelah Al-Quran adalah banyak berada di masjid. Terkhusus i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Tapi walaupun belum i'tikaf pun, dahulu sahabat sudah biasa duduk-duduk di bulan Ramadan di masjid. Memperbanyak. Di antaranya kalau seandainya biasanya habis asar langsung pulang. Habis zuhur langsung pulang. Kalau sudah datang Ramadan, mereka perbanyak duduk di masjid atau di musalla. Ketika mereka ditanya, ketika Ibnu Abbas dan lain-lain dari sahabat ditanya, ngapain lama-lama duduk di masjid? Kata mereka, inilah ampunan-ampunan Allah ya yang ada pada bulan Ramadan. Atau inilah di antara keindahan-keindahan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian amalan utama setelah itu adalah memberi. Dengan memberi apa saja? Yang penting memberi karena Rasulullah SAW orang yang paling dermawan di bulan ini. Dan paling dermawannya ketika beliau berada di bulan ini. Memberi secara umum. Tapi kata para ulama yang paling utama dari jenis memberi adalah memberi dengan bentuk memberi makanan. Kepada orang yang berpuasa, baik itu orang miskin atau yang tidak miskin. Terutama apabila diberikan kepada orang miskin. Dan memberi makan ini masih umum. Tidak mesti harus dalam kondisi berbuka puasa. Kalau seandainya umpamanya memberikan makanan atau minuman bagi jamaah yang sholat tarawih, itu pun masuk dalam bentuk memberi. Karena tidak diikat harus dalam kondisi memberi makan iftar. Saudaraku, demikianlah beberapa amal yang terbaik. Walaupun di sana juga ada amalan-amalan terbaik, tapi tidak umum untuk semua. Seperti diantaranya ibadah umrah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Kita sering mendengar ayat Allah. Terkhusus di bulan ini. Ayat difardukannya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada satu sisi memang ibadah ini adalah pembebanan dari Allah. Tapi di sisi lain bagi orang yang beriman ini bukan hanya sekedar pembebanan. Tapi dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kita fasilitas untuk bertakwa kepadanya dengan berpuasa. Kita pun bersyukur dengannya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Para ulama tafsir ketika membahas tentang mengapa difardukan kepada kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Padahal umat-umat terdahulu mereka bisa saja difardukan puasa tidak mesti bulan Ramadan. Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah fardukan kepada umat-umat sebelum kalian, dan itu tidak mesti pada bulan Ramadan. Iya betul? Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa difardukan puasa ini di bulan Ramadan? Mari kita perhatikan ayat. Loncat satu ayat dari ayat tersebut. Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dia adalah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran.
Kata ulama tafsir, di sini kita tahu mengapa sampai kita diwajibkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Jawabannya adalah karena agar kita mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Itulah penyebabnya kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, saudaraku. Alladzi unzila fihil Quran. Karena diturunkan padanya Al-Quran sebagai bentuk rasa syukurnya, kita diperintahkan untuk berpuasa sebulan wajib. Saudaraku, kalau seandainya kita berpuasa tapi kita jarang tilawah atau jarang tadarus. Tadarus dalam arti yang benar sesuai dengan syariat. Bukan tadarus yang tidak sesuai dengan syariat. Tadarus yang artinya apa? Kita membaca Al-Quran sedikit demi sedikit sampai khatam, membaguskan bacaan, tidak berjamaah, tidak juga sebagian dapat satu ayat atau beberapa ayat, sebagian meneruskannya dan dianggap itu khatam semuanya. Enggak. Tapi masing-masing dari kita khatam. Entah khatam tilawah sendiri atau khatam di hadapan gurunya. Tadarus dalam arti membaguskan dan membenarkan bacaannya. Ini kan tadarus yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa yang tujuannya adalah dalam rangka mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Enggak taunya tilawah kita kurang. Padahal tujuannya dalam rangka mensyukuri Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga terus spirit di bulan Ramadan ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan suatu balasan yang jarang disinggung bagi setiap siapa saja yang sabar berpuasa. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24 Allah mengatakan, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah dengan sedap dan disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ayat ini sering kita dengar. Bahkan sebagian anak-anak kita yang khususnya sekolah di SD ITQ Imam Syafi'i sudah pada hafal ayat ini. Surah Al-Ahqaf juz 2/9. Bapak-bapaknya mungkin sering dengar juga. Atau bahkan hafal. Karena sering menjangkakan putra-putrinya. Mujahid bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, serta ulama-ulama lain dari ahli tafsir mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang berpuasa. Sementara Ya'qub bin Yusuf Al-Hanafi berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa Allah akan bertanya kepada para walinya pada hari kiamat nanti. Wali Allah itu siapa? Nang kau berjalan di Banyukah? Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Tentunya dia bertauhid. Wahai para wali-waliku, aku telah melihat keadaanmu menjadi cekung dan perut-perutmu menjadi kempis. Maka pada hari ini jadilah kamu berada dalam kenikmatan dan edarkanlah gelas-gelas minuman di antara kamu. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Demikianlah sebagian yang bisa kita ambil faedah dari sebagian tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa betul-betul melaksanakan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penuh semangat, dan akhirnya kita bisa menyempurnakan bulan ini. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kita menyempurnakan bilangan bulan ini. Dan agar kita bertakbir kepada Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas nikmat Allah telah menunjuki kalian sehingga kalian bisa menyempurnakan puasa kalian di bulan itu. Kata ulama tafsir, kalau Allah katakan walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir atas nikmat hidayah, itu berarti takbir ini mengandung arti tahmid. Bukan hanya sekedar takbir. Makanya ketika Id kita mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd.
Tidak ada di dalam hadis umpamanya, tapi di dalam ayat Al-Quran sudah ditunjukkan ada tahmidnya. Walillahil hamd wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur atas semua nikmat ini. Di antaranya nikmat kemudahan berpuasa, atau nikmat diringankannya sebagian hal bagi orang yang berudzur. Mereka diberikan beberapa hukum khusus yang tidak mampu, entah itu mereka mengqadha'nya atau mereka membayar fidyah. Intinya semua adalah termasuk dari hal yang harus kita syukuri. Barakallahu li wa lakum wa aqulu qawli hadza. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في هذا الرمضان، اللهم بارك لنا في هذا الرمضان، اللهم بارك لنا فيه. اللهم تقبل صلواتنا وقيامنا وصيامنا وتلاواتنا ونفقاتنا وصدقاتنا. اللهم تقبل عمرة إخواننا المسلمين الذين اعتمروا. اللهم تقبل توبتهم يا تواب يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر، اللهم وفق لنا في هذا الشهر المبارك للعلم والعمل. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك للطاعات والقرب. اللهم وفقنا في هذا الشهر المبارك لما تحبه وترضاه يا مجيب السائلين. اللهم استجب دعاءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.